Oke, selamat malam Ibu Lina, terima kasih sekali lagi. Semangat pagi Bapak Ibu semua, pagi. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kebanggaan bagi saya untuk bisa bertemu kembali dengan teman-teman semua di sini. Dan kesehatan serta kesejahteraan selalu terlimpah untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu semua, mungkin ada beberapa yang menyimak juga, saya membuat satu hashtag juga ya di beberapa sosmed. Saya berkata, ketika saya mendapatkan broadcastan tentang acara hari ini, jujur aja, the woman of warrior, jiwa-jiwa pemimpin kami keluar, dahsyat banget. Artinya apa? Jiwa kami memang jiwa seorang pejuang. Kami hanya seorang ibu rumah tangga, 4 orang ibu rumah tangga yang siap menjadi seorang pejuang keluarga. Dan itu suatu hal yang sangat luar biasa. Semangat saya semakin membara Bapak Ibu semua. Dan saya pastikan Bapak Ibu pun ketika menyaksikan acara BOP Zoom Online hari ini akan mendapatkan sesuatu aura yang sangat luar biasa, yang akhirnya Bapak Ibu yang tadinya loyo akan semakin tertantang untuk terus bergerak. Yang belum bergabung pasti insya Allah akan bergabung. Karena apa? Tuhan yang menuntun hati Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat cuplikan sebelumnya yang disampaikan oleh Ibu Melin, seorang ibu rumah tangga, Ibu Nur, seorang ibu rumah tangga, bahkan MC dahsyat saya juga, itu adalah salah satu leader terdahsyat saya, MC terdahsyat kita, seorang ibu rumah tangga. Dan tentunya saya pun juga sama seorang ibu rumah tangga. Tapi yang ingin saya coba katakan, ketika berpikir sebagai seorang ibu rumah tangga, apakah kita tidak memiliki masalah? Tentu tidak. Ya, karena apa? Yang namanya semua orang hidup di dunia, jangankan manusia, semua binatang yang diciptakan oleh Allah SWT pasti memiliki masalah. Banyak masalahnya, betul sekali. Tapi bagaimana cara kita menyikapi masalah itu semua? Ini ada gambaran, ada slide yang ingin saya coba sampaikan pada Bapak Ibu semua. Bagaimana caranya? Ini yang sangat luar biasa nih. Saya ngelihatnya, keren banget. Terima kasih, give applause buat top leader kita yang sudah membuat sesuatu yang sangat luar biasa ini, membuat kami menjadi sangat semakin tertantang, dan gejolak kami untuk semakin berjuang itu semakin membara. Bapak Ibu semua, seperti yang saya informasikan tadi sebelumnya, semua orang di dunia pasti ada masalah, pasti. Tapi ini yang ingin saya coba sampaikan. Bagaimana cara kita untuk menyikapi setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita? Sikap. Karena 95% sikap kita akan menentukan kesuksesan kita. Itu yang harus kita pahamkan. Baik kepada diri kita atau kepada orang-orang di sekitar kita. Dan ini salah satunya, bagaimana cara kita menyikapi masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya yakin ketika kami coba menginformasikan kepada Bapak Ibu semua, atau mungkin Bapak Ibu yang sudah bergabung, ketika diinformasikan hal yang positif seperti ini bisa jadi masalah? Bisa. Seperti yang saya sampaikan, bagaimana cara kita menyikapi masalah yang menghadapi hidup kita. Apakah itu dijadikan beban? Apakah setiap masalah yang Tuhan berikan kepada kita itu dijadikan beban kepada kita? Ketika itu dijadikan beban, Bapak Ibu semua, ini yang ingin saya sampaikan. Semakin banyak masalah yang akan terjadi. Gak ada keinginan untuk menyelesaikan. Ya, semakin merasa terpuruk. Rasanya ya Tuhan, kok banyak sekali sih ujian yang saya terima. Itu pasti. Itu naluri manusia yang pasti akan Bapak Ibu rasakan. Bapak Ibu pasti akan bertanya. Bapak Ibu pasti akan ngedumel. Bapak Ibu pasti akan mempertanyakannya, Tuhan, kenapa sih masalah di kehidupan saya semakin banyak? Ketika Bapak Ibu menjadikan masalah menjadi beban, rasanya berat kehidupan ini. Tapi bukan hal yang tidak mungkin ketika Bapak Ibu menjadikan masalah menjadi suatu berkah. Itu akan menjadi suatu intan dan berlian dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Belajarlah dari samudra, belajarlah dari pantai, belajarlah dari lautan yang terlihat sangat besar, terlihat sangat megah. Tidak terlupakan dengan yang namanya gelombang dan ombak yang sangat besar. Tapi akan terasa sangat indah ketika kita melihatnya dari sudut positif. Itu sangat indah sekali ketika kita menanggapinya menjadi berkah. Ini yang sedang viral saat ini Bapak Ibu semua.
ketika kita tidak menyikapi segala sesuatu dengan positif, semua rasanya sulit. Seperti kondisi saat ini, kondisi pandemi COVID-19. Ketika kita menganggapnya ini menjadi beban, terasa jadi beban. Tapi ketika Bapak Ibu semua mencoba untuk berintrospeksi diri, kalau kami orang Muslim berkata, coba muhasabah, coba perbaiki diri. Sebetulnya Tuhan itu memberikan hikmah apa di balik semua kejadian ini. Mungkin yang sangat-sangat santer masalahnya ketika COVID-19 terjadi banyak PHK di mana-mana. Betul? Penghasilan berkurang. Ya akhirnya apa ini yang terjadi? Masalah keuangan. Bahkan ketika Bapak Ibu coba menyampaikan informasi manfaat ini, Bapak Ibu yang berpikir secara positif menjadikan ini suatu berkah, mungkin berpikirnya, oh iya, ini jadi suatu solusi dalam kehidupan saya. Tapi ketika Bapak Ibu berpikir ini menjadi suatu masalah, yang terpikirkan apa? Ketika ditawari, atau mungkin Bapak Ibu yang sudah bergabung, ketika diajak untuk mencoba beradaptasi dengan kondisi saat ini, yang terjadi apa? Aduh, buat bayar premi bulanan gede, 350.000. Daripada buat bayar premi, mendingan buat makan. Ada lagi, buat orang yang baru, 50.000 teh lumayan duitnya Bun Sila. Daripada buat join, mendingan buat jajan anak saya. Bahkan, ini WFH yang kita lakukan, work from home secara online, yang mengharuskan akhirnya apa? Kita menggunakan kuota. Saya ingin katakan pada Bapak Ibu semua, ini jadi masalah betul. Tapi kembali lagi, dari sisi mana Bapak Ibu menanggapi masalah ini? Apakah ini menjadi beban atau menjadi berkah? Hari ini, Bapak Ibu semua, hari ini akan menjadi masalah untuk kehidupan Bapak Ibu semua. Karena apa? Bapak Ibu harus mengeluarkan uang mungkin kurang lebih 500.000. Tapi coba berpikir ini menjadi suatu berkah. Berpikirlah ini adalah suatu berkah. Ketika inilah solusinya. Ini yang disampaikan di presenter Bu Melin tadi sebelumnya. Ini yang disampaikan orang-orang yang mengajak Anda semua. Kita lihat di sini. Di bulan Mei. Di mulai Mei ini sedang memuncaknya pandemi corona. Artinya apa? Penghasilan semua orang menurun. Artinya apa? Pemasukan tidak ada sama sekali. Tapi ketika Bapak Ibu menganggap ini menjadi suatu berkah, coba kita lihat di sini. Hanya dengan mengajak 5 orang saja, Bapak Ibu mendapatkan bonus rekrut kurang lebih Rp300.000. Dan ini bonus elit 1 bagian 1,5. Artinya apa? Bapak Ibu mendapatkan bonus di bulan berikutnya kurang lebih 1,9 juta rupiah. Bukankah ini solusi? Hari ini akan menjadi masalah. Tapi yakinlah ketika Bapak Ibu menganggap ini menjadi suatu berkah, bulan depan inilah solusi dari segala masalah yang Bapak Ibu coba hadapi hari ini. Berpikirlah secara positif. Lihatlah semua masalah menjadi suatu berkah yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, sikapi apapun dengan cara yang berani. Kita manusia harus memiliki keberanian. Keberanian untuk memulai apapun juga. Terlebih, di Tria Network kami mengajak Bapak Ibu menjadi partner bisnis. Artinya apa? Bapak Ibu menjadi seorang bisnismen. Dan seorang bisnismen harus memiliki jiwa berani. Berani menghadapi tantangan. Karena tantangan itu tidak mudah. Bagi orang yang tidak siap untuk menghadapi tantangan, akhirnya apa? Saya lebih baik mundur. Saya lebih baik tidak mau menjalani. Seorang pemberani akan siap untuk menghadapi resiko. Resiko apa? Di depan sana, jalan tol terlihatnya lurus. Jalan tol terlihatnya aman. Tidak ada hambatan, tidak ada kendala, tapi tidak ada yang tahu bahwa di tengah jalan-jalan tol ada jalan yang rusak. Tidak pernah ada yang tahu bahwa di pertengahan jalan ada jalan yang terputus. Ini adalah resiko yang harus Bapak Ibu hadapi. Apa sih resiko di bisnis kita? Hanya ditolak Bapak Ibu semua. Paling jawabannya Bu Sila nanti aja dulu ya. Itu saja resikonya. Dan seorang pembisnis harus berani melakukan perubahan. Time for change. Karena waktu adalah untuk berubah. Berubah
Dari yang tidak baik menjadi baik. Dari yang sudah baik menjadi lebih baik. Artinya akan selalu bermetamorfosa. Akan selalu melakukan perubahan menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Untuk siapa? Untuk Anda dan untuk keluarga Anda. Dan seorang pembisnis harus berani untuk mencari solusi. Solusi tidak semuanya mengenakan, betul. Tapi setidaknya solusi bisa membuat kehidupan Bapak Ibu semua menjadi lebih baik lagi. Banyak orang yang mengingkari bahwa itu adalah solusi di depannya. Banyak orang yang mengingkari bahwa solusi Trianet itu adalah solusi dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Tapi coba mengingkarinya. Ayo coba jujur pada diri hati Bapak Ibu semua. Beranilah untuk melakukan 4 hal ini. Ketika Bapak Ibu tidak memiliki jiwa pemberani dari 4 poin yang saya sampaikan, saya katakan lebih baik Anda mundur. Karena seorang pembisnis sejati akan selalu menyelesaikan sampai di garis finish, tidak berhenti sebelum semuanya selesai. Bapak Ibu semua, ketika saya mencoba melakukan pemberanian ini semua, saya coba menyikapi semuanya dengan positif, saya mencoba menyikapi semuanya menjadi suatu berkah. Ini yang saya lakukan di awal. Saya dobrak egoisan saya coba dobrak jubah gengsi saya yang sangat tinggi. Dan ini adalah bonus saya di awal ketika saya hanya merekrut 5 dan CAR menjanjikan mendapatkan tambahan bonus elit. Ini yang saya dapatkan. 1.047.000 buat saya itu jadi solusi, betul. Karena apa? Pada saat itu saya berpikir saya nggak akan pernah bisa nabung sampai kapanpun juga. Saya nggak akan pernah bisa menyisihkan sedikit pun juga karena posisinya saya tidak bekerja. Tapi ketika saya menanggapi ini menjadi suatu berkah, ini menjadi suatu hidayah yang coba Allah tunjukkan pada saya coba jalankan itu semua. Yang akhirnya saya hanya menabung 350.000, tapi CAR memberikan bonus di atas kewajiban saya membayar premi setiap bulannya. Bukankah itu suatu berkah untuk kita? Bukankah itu suatu solusi untuk kita? Yuk buka mata hati Bapak Ibu semua. Dobrak semua keegoisan Bapak Ibu semua. Sampai akhirnya satu persatu polis pun bisa saya dapatkan, bisa saya raih. Tidak perlu mengeluarkan uang dari dompet saya sendiri. Tapi semuanya bisa saya raih dari income yang ditawarkan oleh Sentral Asia Raya melalui program Free Eye Network-nya sangat luar biasa. Bapak Ibu semua, merekalah kekuatan saya. Merekalah kekuatan untuk kita bergerak. Merekalah menjadi gas untuk kita terus melaju. Jangan terhenti di tengah jalan. Jangan pernah terhenti di tengah jalan. Lakukan semaksimal mungkin. Lakukan di luar batas kemampuan Bapak Ibu semua. Karena yakinlah Tuhan selalu memampukan Bapak Ibu semua ketika Bapak Ibu mau untuk melakukannya. Bapak Ibu semua, sikap 95% menentukan kesuksesan Bapak Ibu semua. Jangan pernah menjadikan suatu masalah menjadi beban. Tapi yang harus Bapak Ibu lakukan, masalah bukan untuk dihindari, tapi dihadapi. Bapak Ibu tahu, pelangi tidak pernah muncul ketika hujan tidak pernah meninggalkan dunia kita. Tidak pernah hengkang dari dunia. Tapi pelangi akan selalu muncul sepeninggal hujan. Jadi hadapilah semuanya. Hadapilah apapun yang ada di depan Bapak Ibu semua. Berpikir positif. You think what you are. Apa yang Anda pikirkan, itulah yang akan terjadi. Selamat bergabung bagi Bapak Ibu semua yang baru menyaksikan dan mengetahui informasi ini. Dan selamat menjadi seorang pejuang keluarga. Saya Zila, sampai jumpa di puncak kesuksesan. Saya kembalikan ke MC terdahsyat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikron. Silakan Ibu Lina. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastikron. Kalau misalnya saya mau mengutip sedikit apa yang Ibu Zila sampaikan,